الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu ankum. Halaman 12 ya. Sampai kepada baris ketiga. Betul enggak? Halo, betul. Ada yang nyatat kalian enggak? Halaman 12. Baris 3. Fawaidus siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidus siwak. Faedahnya. Tapi bukan satu fawaid, faedah banyak, faedah, manfaat. As-siwak, manfaat, siwak, manfaatnya. Kasiratun, banyak. Faedahnya siwak itu banyak. Manfaat siwak itu banyak. Maka disebut fawaid. Kalau satu faedah. Kalau banyak namanya fawaid. Ausolaha, bahkan mencapai faedahnya. Ba'duhum, sebagian ulama. Sebagian ulama mendapati mencapai ila sab'in, sampai 70 orang siwakan itu. Kata ulama, kalau orang pakai siwak bisa manfaat 70, sab'in. Saking banyaknya faedahnya, manfaatnya. Minha, diantaranya. Annahu, sesungguhnya siwak yazidu, menambahkan fil fasahati, kefasihan, nambah fasih. Tuh, kalau bikin gampangin fasih, anak-anak kita biar fasih baca Qur'annya enak, pakai siwak. Emang nggak ada yang lebih cakep dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih bagus melebihi apa yang dibawa oleh Nabi. Ini kan Nabi yang mengajarkan sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada yang lebih bagus melebihi sunnahnya Nabi Muhammad. Kata ulama, yazid fil fasahah, menambah kefasihan, fasih. Jadi enak fasih. Oh, fasih suaranya, siwak. Nah, jadi ibaratnya lenturin. Ya, namanya ngelentur, apa ngelenturin? Ngentengin, lemesin. Siwak. Digosok terus. Lama-lama lemes. Enak. Dan agak berasiwak keras. Dalu susah. Jal lagi. Zal. Fa pa. Alam tarakai fa. Alam tarakai papa. Balik lagi, jelepat lagi. Balik lagi, jelepat lagi. Nah, ini. Sementara siwak, kata ulama, yazidu fil fasahah, menambahkan kefasihan. Jelas ini. Wal akli, kecerdasan otak, kecerdas, jadi pinter. Subhanallah, sambungannya itu kan kita banyak banget ini kabel-kabel yang kecil-kecil. Ya, kita nggak tahu, koslet dikit bahaya dah, putus dikit repot. Itu kata ulama, wal akli, menambah kecerdasan akal. Siwak itu. Jadi ketika kita siwak itu ada sesuatu yang nyambung itu terbuka tuh. Wal hifzi, apalan, kuatin apalan.
Banget tuh, bagus banget. Buat anak-anak yang lagi tahfidz Quran, jangan lepas sama ini. Menambah kefasihan, menambah kecerdasan, menambah apa lagi? Kuatnya hafalan, hifzi. Wa yahuddul basar, yahuddul basar. Terang mata, penglihatan. Jadi nggak gampang ngamur, nggak gampang siwer. Jadi yahuddul basar, bikin tajam, menajamkan pandangan. Yahuddul basar. Oke, ulama-ulama itu misalnya tua masih ngelihat jelas. Memang begini bang, kata Nabi, jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Artinya apa? Jaga matamu dari apa-apa yang Allah larang. Jangan lihat sembarangan, jangan lihat yang diharami. Mata kita kan apa baik dilihat. Ya memang betul, sinar HP, radiasi HP, komputer, apa semua iya. Tapi yang paling dominan bikin mata cepat itu maksiat. Yang kita nggak pernah bahas, yang kita nggak pernah peduli. Mata itu bikin cepat menjadi rusak. Maksiat ini. Apa boleh dilihat, apa boleh ditonton, apa boleh ini. Ini diambil sama Allah. Maka kata Nabi, jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Termasuk semua pandangan, penglihatan, kaki, tangan, semuanya. Kalau ini dijaga, Allah akan jaga semuanya. Beres. Nah, karena kita diumbar, dibiarin begitu saja. Tangan ngapain aja, kaki kemana aja, mata ngeliatin apa aja, kuping denger apa aja, semua didengar. Maka Allah nggak jaga. Ketika nggak dijaga oleh Allah, cepat itu berubahnya. Tangan lemes, kaki banyak sakit, mata apa gangguan, telinga kurang pendengaran, semuanya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga Allah. Maka Allah pun tidak jaga kita. Dibiarkan begitu, banyak rusaknya, cepat berubahnya. Ya, di sini lihat. Tahuddul basar, akan menajamkan penglihatan bila mana kamu membiasakan diri dengan bersiwak. Jelas? Jelas? Wa yusahhilun naz'a, wa yusahhilun naz'a. Ketemu? Wa yusahhilun naz'a. Naza, apa naza? Apa naza? Naza itu dicabut ruh. Lagi naza, naza, sakratul maut. Ya, namanya naza. Pak Ustaz, lagi naza, Pak Ustaz. Sakratul maut. Naza itu dicabut. Jadi salah satu yang bikin gampangin waktu sakratul maut siwak. Siwaki. Ya, memudahkan sakratul maut. Namanya yusahilun naz'a. Memudahkan sakratul maut. Memudahkan nyawa dicabut. Naz'a itu dicabut. Makanya alat mencabut itu disebut minza'ah. Minza'ah, geget. Tang. Itu bahasa Arabnya minza'ah. Alat untuk mencabut. Di situ apa? Memudahkan dicabut. Cabut apa? Ruh. Allahumma hawwin alaina fi sakaratin. Mudahkan kami ya Allah waktu ruh ini dicabut. Amin. Ya Allah. Dah. Ya. Wa yurhibul adu. Wa yurhibul adu. Bikin takut musuh. Makanya sahabat Nabi itu waktu perang nggak pernah satu ketika itu kepepet terus. Jadi ke pasukan Nabi itu apa tuh? Keserang terus.
Sehingga kata para sahabat, apa ini kira-kira yang belum kita lakukan daripada sunnah Nabi? Kata sahabat, siwak. Kompak semua mengingatkan para sahabat dengan siwakan semua. Subhanallah, yang tadinya terus mundur dipukul mundur bisa berbalik memukul mundur musuhnya. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan pertolongan yang terserang berbalik menyerang. Bayangkan, yurhibul adu, membuat takut musuh. Kok bisa Ustaz? Bisa lah, apa yang nggak bisa? Yang membuat manusia berani atau takut Allah. Kalau Allah sudah cabut keberanian, yang tersisa rasa takut. Allah semuanya yang membuat segala sesuatu Allah. Makanya al-i'timad 'ala Allah paling bagus itu apa? Bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Kalau makhluk bersandar, namanya makhluk, goyang, hilang. Ini kita sandar, ini temboknya rubuh, bawa rubuh. Kita megang orangnya hilang, mau megang siapa? Ya. Jadi kalau bersandar kepada makhluknya yang tempat bersandar gak ada, jatuh kita. Tapi kalau bersandar kepada Allah, Hayyu Qayyum, Maha hidup, nggak mungkin mati, nggak mungkin tidak ada, nggak akan pernah kecewa ketika bersandar kepada Allah. Pak, saya itu di rumah itu banyak tukang. Salah satu yang ngomong dengan saya itu tukang. Lagi 4 mata berbicara sama tukang, dia ngomong sama saya. Karena waktu itu memang temanya di rumah saya ada tamu yang ngeluh terlilit hutang. Saya ngobrol sama itu, Mas, orang kalau terlilit hutang sebesar apapun badannya di loyo, badan gede loyo lah, duit utang, banyak utang, dikelilingi debt collector, didatengin penagih hutang, pala puyeng, takut terus, pastilah. Udah kemana tau pikiran tau, ya Allah, takut sini, takut sana, malu sini, malu sana. Ya, kebetulan saya cerita sama tukang saya itu, tukang saya berbalik cerita sama saya. Dia mengatakan, sama Pak Ustaz, saya pernah mengalami seperti yang dia alami. Kata tukang saya pernah punya utang 60 juta. Utang saya itu, kata dia, untuk renovasi rumah. Jatuh tempo untuk harus membayar, duit nggak pegang. Orang yang punya uang nagih terus. Utang itu kalau siang malu, malam kepikiran utang. Makanya jangan biasain utang. Jangan ngikutin kemauan, ikutin kemampuan, kebutuhan. Kalau kemauan nggak habis-habis. Motor itu kan enak, motor kita nggak mogok, kemana aja nyampe. Emang motor jadul ketimbang
motor-motor teman kita yang baru pada keluar 2025. Mata pengen, padahal motor gak ada masalah, tapi ngeliat motor lo gantilah, itu baik. Terus gimana bang? Motor lo jual, hasil penjualan DP, terus lah angsur ketemu dah, tenang aja. Iya enak, nggak ketinggalan zaman lo, kencangan ongkoh gitu kan, model terbaru lo punya, jangan begitu baik lah lo, malu. Iya masuk tuh pikiran, pulang ambil BKB, bawa ke showroom, ini mah 3 juta, bukan 3 kalau mau lah, kalau mau cari sono, ya dah 3 juta, dapat 3 juta, 3 juta DP, sebulan 793, tahu sendiri sebulan cepet banget. Ojek agak, Allah, baru tanggal 1 ketemu tanggal 1 lagi. Yang kemarin ngaji gak puyeng, udah lunas. Sekarang ngaji ambil nyender, mata merem, pikiran. Tanggal 10 baik udah ya, 11 udah. Apalagi tanggal 1 ini, duit belum megang. Dari mana ya? 5 bulan kagak kuat, diambil udah mambon. Itu Pak, kita selalu maunya kemauan terus. Nah teman saya itu tukang di rumah itu puyeng udah, mentok udah, untuk dapat uang 60 juta mentok udah, bingung udah Pak. Tapi bagusnya positifnya dia, ketika juga semua pintu manusia tertutup, dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malam dia sholat hajat, tiap malam sholat hajat, tiap malam sholat hajat. Sampai dia katakan sampai 1 bulan lebih saya Bapak Ustadz sholat hajat. Terus mau kemana lagi? Mau minjem ke siapa? Siapa yang mau bantuin? Siapa yang mau nolongin? Kalau udah begini mah pada lari semua Pak Ustadz. Agak ada. 60 juta di kampung lagi. Ya kalau cepat paling jual. Mau di mana kalau jual? Sholat hajat. Udah sholat. Sampai kata dia, ketika saya sudah 1 bulan 3 hari, subhanallah, ternyata Allah ijabah. Datang orang ke rumah saya, nawarin pekerjaan. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Saya di kampung, di Pemalang, di Moga, tempat kayak dingin daerahnya, di daerah Moga katanya. Ada orang datang kepada saya, nawarin pekerjaan, nawarin proyek, suruh megang proyek di Jakarta. Kata dia, bawa dah teman-temannya berapa orang. Saya mau juga percaya, enggak juga. Karena saya enggak kenal, takutnya ditipu. Saya berani diri karena udah kepepet, ajak teman-teman ke Jakarta. Ditemuin saya dengan bosnya. Ternyata subhanallah, sewaktu saya disuruh megang 4 proyek rumah. Banyak di situ proyek, saya borong, bosnya iya aja. Saya kasih harga, kagak pakai nawar, jadi. Tapi anehnya Bapak Ustadz, kata dia tuh, orang yang datang ke rumah saya, sekali-kalinya itu nemu saya, selebih udah gak pernah ketemu lagi. Sampai proyek selesai pun, saya gak ketemu tuh orang. 4 bulan saya bekerja, keuntungan bisa nutup utang 60 juta. Saya bilang, kalau bersandar kepada Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalahmu yang berat. Kalau kamu cuman ngeluh, bingung, usaha dunia kagak,
usaha akhirat kagak. Dari mana akan selesai masalahmu? Iya Pak, dari mana mau selesai masalah? Mau usaha kagak juga, utang semakin banyak, sama Allah juga kagak, sholat kagak, zikir kagak bisa. Dari mana? Siapa yang mau bantuin? Siapa yang mau selesaiin? Nah kadang-kadang kita begitu, cuman puyeng doang, marah doang, stres doang. Dari mana mau datang pertolongan Allah kalau kita tidak mendekat kepada Allah? Itu Pak. Saya kira masalah ini mungkin banyak, hampir sebanyak orang ketemu masalah yang mungkin malu untuk mengungkap. Mungkin kisah-kisah seperti ini banyak. Bagaimana puyengnya kita, bagaimana bingungnya kita ketika punya masalah yang kita nggak tahu solusinya dari mana. Tapi anehnya kita menjauh kepada Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Itu ya Pak ya. Jelas ya? Jadi di sini katakan, kau Ustaz bisa saja siwak wa yurhibul adu, bisa membuat takut musuh. Maka dikatakan oleh Khalid bin Walid, waduh, orang Islam kayu aja dimakan katanya. Pasukan ganas ini, kayu dimakan katanya. Makannya kayu. Iya, dikira dimakan sama orang kafir. Orang kafir nggak tahu. Gini-gini, wah kayu dimakan, makanannya kayu katanya. Yurhibul adu, membuat musuh menjadi takut. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Jelas ya? Wa yudha'iful ajr, wa yudha'iful ajr. Awang, ada yang mau tanya? Lah silakan Bang. Jangan nanya abang itu. Iya. Abang itu mau nanya sama abang sebelahnya. Jangan nanya gua, yang Pak Ustaz katanya. Lu sama gua sama katanya. Iya. Paling gua bisa senyumin doang katanya. Ya. Iya. Jadi apa itu? Wa yudha'ifun ajra. Melipat gandakan pahala. Melipat gandakan pahala. Saya bilang Pak, tidak sama sholatmu dengan siwak dengan sholat yang tanpa siwak. Sama-sama sholat di masjid yang sama, berdiri di barisan yang sama, hasilnya beda, pahalanya beda. Kenapa? Yang satu pakai siwak. Nabi yang bilang 70-mu kalah dengan 2 rakaat yang pakai siwak. 2 rakaat ngalahin 70. Kalau 2 rakaat pakai siwak, yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala buat orang yang sholatnya pakai siwak. Udah tahu belum juga? Belum beli belum? Belum. Apa baik kepesan itu? Online apa baik kepesan? Ini orang kepesan lah, orang pesan. Iya. Bagaimana mau datang pesanan ini dipencet juga kagak. Apa namanya? Keranjang. Pencet. Lah ini orang datang Pak Ustaz pesanan siwak, pesan orang. Dari mana mau datang pesanan siwak? Yang lain baju apa nyampe semua, sepatu. Lah itu dipesan, melihat, pencet, lihat. Siwak dilihat, orang pencet-pencet. Akhirnya orang datang, ngaji, makanya belum. Itu orang sono. Orang sini mah kagak. Orang sini Bang, orang gercep, di sini mah gercep. Ngaji langsung Pak beli, gitu. Langsung beli kan. Belinya bukan satu, belinya 1 pak. Kenapa? Bagiin teman-teman. Untuk apa? Pahala ngalir buat kita. Dia make, kita dapat pahalanya. Begitu. Namanya menitipkan kebaikan lewat orang. Maka saya sering bilang, ulang lagi, kalau kita punya hajat, kan ada panitia seringkali kita pakaiin batik, kita ganti baju koko. Kalau batik pakai cuma sekali, setelah itu kagak dipakai sama dia.
Tapi kalau baju kongko hari itu dipakai dan seterusnya bakal dipakai buat sholat 5 waktu, pahala ngalir kepada kita ya kasih baju. Itu pinter sedikit apa? Iya, sama-sama ngasih, sama-sama ngasih. Pahalanya satu, berhenti di lemari numpuk, no batik, no orang kepake-pakai, lemah lu. Kenapa? Karena sama sama dia. Iya, begitu Pak. Jelas ini, jelas ini. Insya apa Ji? Ada sesuatu Pak Ji? Enggak. Jaman cakep Pak Ji. Ya, ada lagi? Tanya. Wa yudha'ifun ajr. Melipat gandakan pahala. Wa yubti'us syaiba. Wa yubti'us syaiba. Memperlambat tumbuhnya uban. Lah, uban udah banyak dah. Iya. Yang ini boleh telat, tapi kan yang lain banyak yang masih bisa. Apa tadi? Membuat mudah sakratul maut. Lah, ini belum. Masih banyak. Ya. Mata udah mulai biarin dah. Apalagi? Nambah akal cerdas, nambah kuat hafalan. Kan masih bisa ngapal kita. Wa yubti'us syaiba. Membuat tumbuhnya uban lambat, memperlambat tumbuhnya uban. Wa yutayyib, tayyib bikin tayyib, bikin wangi. Tayyib, wangi, bikin enak, bikin harum, bikin sedap. Alfama, mulut, alfama. Alfama artinya mulut. Ada marnya itu. Ini alfama doang, nggak pakai mar. Iya, alfama. Apa alfama? Mulut. Dengan siwak menjadi thayyib mulutmu, bau mulut, wangi. Iya, bau-bau hilang. Dan tidak, subhanallah, tidak ada efek samping. Kalau bapak ibu pakai apa namanya yang cairan tuh, ya mau laserin, mau apapun. Mau apa pasti ada efek sampingnya itu, kimia, ya pasti. Nggak alami, nggak ada. Ini alami dari Nabi lagi. Saya bilang tidak ada sesuatu yang lebih cakep daripada apa yang dibawa Nabi Muhammad. Sehebat apapun orang membawa alat kecanggihan, tidak akan lebih canggih daripada yang dibawa Nabi Muhammad. Tuh. Jadi bikin raihah, wangi. Wa yutayyib raihatal fami. Wa yutayyibu raihatal fami. Bikin wangi raihatal fami. Apa tuh? Bau mulut, raihatal fami. Wa yutayyibu raihatal fami. Membuat tayyib, wangi, baunya mulut. Bau mulut. Islam itu menjaga banget. Jangan sampai hidupmu mengganggu. Maka dikatakan jangan ganggu. Ganggu dengan air comberanmu ke rumah orang. Ganggu dengan sampah, bau sampah depan rumahmu. Jangan mengganggu dengan daun-daun pohon yang tumbuh di rumahmu. Jangan mengganggu orang-orang dengan pohon yang cabangnya kemana-mana, mengganggu mobil orang, mengganggu jalannya orang. Potong. Iya. Jangan mengganggu dengan pot di rumahmu, jalan jadi sempit. Itu jalan milik bersama. Jangan taruh rumah pot gede-gede banget, mobil orang mentok mundur. Jangan. Kalau mau pot di rumahmu, jangan di jalan. Jalan itu milik bersama, milik umat. Yang lega, biarkan lega. Jangan majuin itu pagar rumahmu, ngambil hak jalan. Berat nanti di akhirat. Tanahmu paling berapa kan? 60 cuman. Ya, orang itu yang BTN 60, jalannya lega. Sekarang sempit, semuanya maju. Udah dimajuin pagarnya, plus
dikasih pot gede-gede banget. Ambil hak orang inti. Nggak berasa inti ambil hak orang. Udah gitu apa? Mobilnya di depan siang malam. Orang jalan susah. Orang jalan, kita ini punya mobil, garasi kagak punya. Kejeblok mobilnya marah. Lah mobil di jalan baik, jalan kan punya orang. Kalau mobil kagak ada di jalan kan enak orang dua arah. Emang dibikin sama developer kan buat jalan bersama, bukan untuk mobil pribadi. Mobil pribadi silahkan di rumahmu, begitu Pak. Kira-kira enak nggak kalau begitu jalan lega? Kita yang di kampung, jangan bikin-bikin yang susah. Kalau ada rumah kita depannya pohon, kemudian daun-daunnya, cabang-cabang hijau, potong Pak, jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang, dosa. Jadi orang susah, truk lewat susah. Yassiru wa la tu'assiru. Gampangin orang, jangan bikin susah orang. Ya. Enak nggak kalau gampangin orang? Demennya nyusahin orang. Nggak boleh. Itu namanya mengganggu. Mengganggu suara radio kita kencang-kencang. Jangan. Ente senang musik silakan. Itu hak inti. Tapi cukup di rumah inti itu suara habis zuhur, waduh ya salah, nggak tahu yang lagi punya utang, yang lagi sakit gigi, ente demen, yang lain lagi sakit, jangan ganggu. Termasuk jangan ganggu dengan bau mulutmu ke masjid. Jaga itu. Jangan sampai kamu ganggu dengan bau ketekmu waktu ke masjid. Ganggu orang itu namanya. Makanya kalau mau ke masjid kan sunnahnya wangi, mandi. Untuk apa? Itulah jaga kita orang Islam. Jangan sampai kedatangan kita, kehadiran kita mengganggu orang lain. Bayangkan inti sholat jamaah, orang tahan napas. Ya. Bau jengkol, bau petek, bau ketek. Jangan Pak, pakai minyak wangi. Nabi itu wangi. Nabi itu wangi, tapi pakai minyak wangi. Sudah wangi masih pakai minyak. Lah kita wangi kagak pernah pakai minyak wangi. Sekali pakai minyak wangi nunggu di masjid yang halal. Gratisan, nyari promo. Ajib ini. Jelas. Jadi di sini apa? Salah satu fungsinya siwak apa? Membuat bau mulut enak. Jadi kalau mau Jumatan jangan ngerokok. Terserah kalau habis Jumatan mah. Karena inti mau hadir Jumatan. Di Jumatan orang banyak. Jangan sampai bau mulutmu mengganggu dengan baunya nggak enak rokok. Ente seneng, yang belum tentu orang seneng. Ada nggak orang terganggu dengan bau rokok? Jangan ganggu orang dengan asapmu. Jangan ganggu dengan bekas bau asapmu. Itu dijaga sama Islam. Sehingga apa? Bikin wangi mulut, siwakan. Terserah, sikat gigi, mau pakai apa, mau pakai, silahkan. Yang penting jangan ganggu orang dengan bau mulut. Nggak boleh. Jelas ini. Apa lagi? Wa yuzilul qalaha, menghilangkan kotoran. Qolah itu kotoran. Wa yuzilul qalaha, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mulut siwak. Wa sufratal asnani, menghilangkan kuningnya gigi alias zigong. Sufratal asnan, zigong, menghilangkan kuning-kuning yang ada pada gigi, namanya sufratal asnani. Kuningnya gigi, hilangin siwak. Berapa banyak mereka? Wa yashuddul latsata,
menguatkan gusi, satu gusi, memperkuat gusi, gusinya sehat, gusinya kuat, siwak. Subhanallah. Sebelum kita ngomong dokter-dokter, semuanya dari Nabi udah bilang, udah ngasih cara untuk semua kesehatan gigimu, gusimu, siwak. Wa yashuddul latha, menguatkan apa itu? Siwak. Wa yusaffil khilqah, memperbaiki pertumbuhan, khilqah. Wa yusaffil khilqah, memperbaiki pertumbuhan, kesehatan pertumbuhan badan, semuanya itu lewat siwak. Ya, jadi anak kita biasain siwak. Wa yurdir rabba, ini yang mahal nih, membuat Allah redha, membuat Allah ridha, membuat Allah menjadi ridha. Allah ridha, mendatangkan ridhanya Allah, membuat Allah ridha sama kita. Kita cari ridhanya Allah, salah satu yang mendatangkan ridhanya Allah siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu. Apa itu tadi? Salah satu yang mendatangkan ridhanya Allah siwak. Wa yurdir rabba. Kenapa? Karena kamu melakukan apa yang dilakukan kekasihnya Allah, Nabi Muhammad. Melanjutkan ajaran Nabi Muhammad. Allah senanglah kamu melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Kamu mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad. Habibullah, kekasihnya Allah. Mendatangkan ridhanya Allah. Jelas? Ada masalah sebelum lanjut? Lanjut ya. Wa yubayyidul asnana, memutihkan gigi, membuat gigi menjadi putih terus, tapi terus setiap saat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 kali paling sedikit. Belum sunnahnya, belum waktu baca Quran, belum lagi waktu mau tidur, belum lagi bangun tidur. Ini kan bukan hanya mau sholat. Siwak ini bukan hanya mau sholat, kegunaannya, perintahnya bukan hanya sholat, nanti banyak. Wa yurisul ghina, menyebabkan kaya, membuat orang gampang kaya. Jadi Allah untuk jalan menuju kaya, Allah gampangin nanti. Bapak kan pengen kaya. Salah satunya kata para ulama, nih, insya Allah urusanmu gampang. Allah redha. Kalau Allah redha, apa sih susah? Dibikin gampang sama Allah. Tuh, oh iya. Yang semua ketutup dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Buka ya Allah, buka ya Allah, buka. Wal yusra, kemudahan. Jalan mendapatkan kemudahan. Allah redha. Yang susah diganti Allah yusra. Yang tadinya usra menjadi yusra. Iya, usri yusra. Yang tadinya usri susah diganti yusri, kemudahan. Jelas? Wa yudhibus sudah, menghilangkan pusing-pusing. Yudhibus sudah, menghilangkan pusing. Ya. Wa uruqar ra'si, otot-otot yang tegang di kepala, saraf-saraf. Tuh, saraf kepala yang otot-ototnya, urat-urat itu yang di kepala jadi enak, normal. Wa uruqar ra's, saraf-saraf urat-urat yang ada di kepala. Wa yusahihul ma'idah, memperbaiki pencernaan. Sampai gitu Pak.
Wa yusahih, bikin membaguskan pencernaan. Wa yuqawwiha, menguatkan pencernaan. Gak gampang mah apa semuanya. Pencernaan jadi bagus, menguatkan pencernaan, membaguskan pencernaan. Wa yutahhirul qalba, mensucikan hati, membersihkan hati. Wa a'zamuha, yang paling besar manfaatnya. Tadi itu banyak tuh. Yang paling besar wa a'zamuha, yang paling besar manfaat siwak, annahu, sesungguhnya siwak yuzakkiru syahadah indal maut, membuat insyaallah mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika akan mati. Ini yang paling mahal, yang paling agung, yang paling besar manfaat siwak. Yuzakkir, mengingatkan, memudahkan, menggampangkan syahadah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah indal maut, ketika kematian. Masya Allah, banyak banget. Hebat apa enggak? Mantap apa enggak? Keren apa enggak? Pengen? Jangan pengen doang, beli langsung segera pencet beli. Iya, pengiriman 3 hari bagian nyampe. Siapin sampai sini, jelas ya. Isyraq jam berapa? 35. Dikit lagi. Ada yang mau tanya sebelum 35? Sekarang 3 berapa? 32. 3 menit. Mau nanya silakan. Kalau lanjut juga sayang, dikit lagi. 3 menit. Kayaknya paham semua. Oh, kata Pak Haji paham semua. Alhamdulillah. Buktinya ada. Megangnya juga beda. Ya, ini namanya dari kayu arok. Dari kayu arok. Sebab siwak dari apapun boleh, mau kayu apapun boleh. Tapi yang paling bagus nanti di sini terbuat dari kayu arok. Namanya pohon arok. Syajaratu arok, pohon arok. Apa dia tadi? Pohon siwak. Itu diambil dari bawah itu, digali-gali ya, dari pohon siwak. Namanya syajaratu arok. Alhamdulillah. Pakai merang, pakai apa boleh, boleh aja. Pakai merang, pakai apa boleh. Bagaimana siwak itu apa sih? Segala sesuatu yang kasar untuk digosok ke gigi. Merang pakai apa boleh. Sekarang pertanyaannya, Pak Haji mau merang ke masjid? Nah, Pak Haji mau merang ke gigi gua? Iya. Oh iya, pakai bite, mau pakai bite, iya, getokin dulu bitenya, lah ribet banget lagi, iya, ya. Cara pakai siwak yang Nanti ada Pak Haji, nanti kita akan sampai cara pegangnya, doanya, yang digosok apanya, nanti ada. Maka saya bilang ini waktunya nggak cukup. Dia itu di halaman 14. Halaman 14. Halaman 14 tadi baru ketemu cara menggunakannya. Itu halaman 14 wajib. Insya Allah ketemu. Ya mudah-mudahan di Sabtu depan insya Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Jaga istiqomahnya. Jaga istiqomahnya. Kalau mau pergi-pergi, kalau bisa perginya setelah ngaji. Kalau mau kemana-mana, jangan kemana-mana dulu, akhirnya ngajinya tinggal. Jangan. Kalau mau perlunya setelah ngaji. Atur hidup ini kita, udah tua kita ini. Ya, jangan digalakan pergi, akhirnya ngaji pergi.
Pergi dulu, ngaji hilang. Kalau bisa ngaji dulu baru pergi. Ya, pergi dapat, ngaji dapat. Iya, nggak lambat insya Allah berkah. Kita gara-gara olahraga ngaji hilang. Ngaji dulu ntar baru olahraga bisa. Cuman ke Gading doang naik sepeda. Ntar sepeda kemana bisa sini? Ya, ilmu dapat, berkah dapat, sehat dapat, semuanya dapat. Ya, insya Allah selamat. Jangan tinggalkan istiqomah. Jangan tinggalkan majelis taklim. Biarin orang pergi, orang biarin, tetap duduk sini. Ya, paham nggak paham, duduk. Ngantuk kagak ngantuk, nyampe. Iya, pokoknya yang penting di akhir aja bangunnya. Ngaji apa lo? Cepet banget, gua kagak dengar apa-apa. Lu tidur. Iya. Ngajinya cepet banget, kagak dengar apa-apa gua. Lalu tidur. Bangun-bangun udah di akhir. Ya, bagian nggak apa-apa. Tidurnya cakep di pengajian. Daripada lu tidur kagak ngaji, mendingan gua tidur gua ngaji. Lalu kagak ngaji, nggak tidur kagak ngaji. Iya, kalau bisa mah kagak tidur ngaji. Kalau bisa. Kan kadang-kadang berat godaan. Kenapa giran ngaji itu ngantuknya berat banget. Tapi kalau udah selesai ngaji, Sadaqallahul, itu mantap hilang ngantuknya. Ya, seger lagi. Sebagai penutup nih, saya pernah cerita ada seorang soleh. Soleh itu kasyaf. Kasyaf itu dibukakan pandangan oleh Allah, bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Dia melihat bahasa kita setan lah. Setan yang Allah bisa dia kasih lihat, kita nggak ngelihat. Ini wali, ya wali Allah, bukannya kemudian bukan bawa botol, ya elah, bukan itu. Boleh bohong itu. Rumah bapak ini ada penghuninya. Lah ada. Kalau kagak ada kosong. Rumah bapak ada penghuninya nih Pak nih. Iya. Ya itu Bahlul. Itu. Yang datangin Bahlul, yang datang Bahlul. Kemudian orang soleh ini berikan. Ada setan membawa pasir. Ada setan membawa madu. Ditanya ulama, mau kemana? Bawa pasir. Mau kemana? Bawa madu. Saya mau ke masjid Baitul Muhsinin. Betul? Mau ngapain? Saya mau aurin pasir ini di matanya orang ngaji. Biar pada ngantuk waktu ngaji. Terbukti ampuh pasirnya. Saya liatin sana. Berapa orang tidur, ternyata berhasil diaurin pasir sama setannya. Nah itu madu buat kemana madu? Madu buat saya datengin di tempat orang-orang pada kongkok. Terus kalau orang kongkok kan apa baik diomongin. Gosipin orang, ngomongin orang. Terus madunya saya aurin di lidahnya. Makanya manis terus ngomongin orang, enak banget. Bukan ngomongin orang nih. Bukan ngomongin orang, siapa dia ngomongin? Bukan ngomongin orang nih, kayak gitu. Ya. Dan orang ngantuk itu. Kalau kongkong ngomongin orang ngantuk itu. Sampai pagi jadi. Kopi udah nyeduh lagi. Kacang udah habis benar. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah maafkan salah kita. Memberikan semangat ibadah kita. Semangat istiqomahkan ibadah kita. Istiqomahkan taklim kita. Dan Allah berikan cahaya dalam rumah kita. Allah berkahi usaha kita. Allah mudahkan usaha kita. Allah lancarkan usaha kita. Allah lancarkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barokah. Membawa keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.